Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta daurah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian daurah kita, 4 kaidah utama di dalam memahami tauhid dan syirik. Telah kita jelaskan kaidah yang pertama, maka pada kaidah berikutnya akan diterangkan bahwa ketika kita mengetahui bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah, bahwa Allah pencipta, pengatur dan penguasa satu-satunya. Terus kenapa? Apa alasannya? Kenapa mereka tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang disembah? Kenapa mereka masih menyembah Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya itu? Maka ini dijawab dengan kaidah yang kedua yang beliau paparkan pada kaidah yang kedua. Kata beliau bahwa kaidah yang kedua intinya, orang-orang musyrikin dahulu mereka menyatakan bahwa tujuan kami ketika berdoa, beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala tersebut, tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan maksud supaya dekat dengan Allah dan mendapatkan syafaat. Ini kaidah kedua. Saya ulangi. Jadi kaidah kedua, orang musyrikin dulu mereka mengatakan tujuan kami beribadah kepada berhala, ya, tujuan kami berdoa kepada berhala itu, menghadapkan diri kami kepada sesembahan-sesembahan itu, tidak ada tujuan maksud kami kecuali cuma 2. Yang pertama, supaya dekat dengan Allah, dan yang kedua, supaya dapat syafaat. Nah, itulah tujuan mereka beribadah kepada selain Allah. Tujuan mereka menyembah berhala untuk dekat dengan Allah dan untuk apa? Supaya dapat syafaat. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Jadi mereka seakan-akan mengatakan bahwa kalau langsung kepada Allah tidak akan bisa sampai. Maka harus lewat apa? Harus lewat perantara supaya nanti sampai, bisa dapat syafaat, bisa dapat rekomendasi dari berhala-berhala mereka yang merupakan jelmaan dari orang-orang soleh itu. Coba, ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ternyata tujuan mereka menyembah berhala adalah untuk supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka punya kias begini, kata mereka, kalau misalnya ya kita mau ketemu presiden, kan tidak bisa kita langsung menghadap ke presiden, siapa kita? Mustahil kita bisa langsung ketemu sama beliau. Ya. Tapi presiden ini kan punya menteri, punya ajudan, punya orang-orang yang dekat dengan dia. Nah, kalau kita langsung ke presiden tidak mungkin bisa. Lah terus bagaimana? Kita dekati orang-orang yang dekat dengan presiden.
Kita datangi menteri-menteri itu. Kita mungkin bisa ketemu sama dia. Kita datangi ajudan-ajudannya. Yang mana kalau yang berbicara itu adalah menterinya, ajudannya, atau orang yang dekat dengannya, ya bisa didengar. Tapi kalau kita langsung yang bicara, siapa kita? Kita tidak akan didengar. Ya. Nah kata mereka, begitu pula ketika kita beribadah kepada berhala itu. Bukan itu maksudnya. Bukan yang kami tuju adalah berhala. Tetapi yang kami tuju supaya apa? Dekat dengan Allah. Berhala ini cuma jadi perantara aja. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kami meminta-minta di situ supaya berhala-berhala kami ini menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kami datangi orang-orang yang dekat dengan presiden supaya nanti menyampaikan maksud kami kepada presiden itu. Tidak bisa kita langsung menghadap kepada presiden. Subhanallah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini pun yang menjadi apa? Alasan dan hujah orang-orang yang menyembah kuburan pada hari ini. Orang-orang yang mereka menyembah kuburan para wali, orang-orang soleh, ya. Hujah mereka begitu juga. Ya. Kenapa sampai mereka meminta-minta, merengek-rengek di situ? Bukan karena itu yang bisa mengabulkan, tapi mereka juga jadikan perantara supaya nanti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kiaskan seperti itu tadi. Kita tidak akan bisa, siapa kita kalau mau ketemu presiden? Harus menghadapi orang-orang yang bisa menjadi perantara, pengantar kita kepada presiden. Baru bisa sampai hajat dan keperluan kita. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kita katakan ini kias yang batil. Ini kias yang batil. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk, ya, memang dia butuh dengan orang lain. Presiden bahkan dia butuh kepada menteri-menteri, dia butuh dengan ajudan. Dia punya orang-orang dekat, ya kan? Tapi Allah tidak butuh kepada siapapun. Lah terus malaikat, Ustaz, malaikat Allah ciptakan bukan karena Allah butuh dengan malaikat. Bukan. Karena Allah itu innallaha ghaniyun. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian presiden mungkin betul, ya, tidak kenal dengan kita. Tapi jangan disamakan dengan Allah. Allah itu kenal siapa hamba-hambanya. Jangankan kita sebagai mukallafin, orang-orang yang diberikan beban syariat, Allah kenal, Allah tahu. Bahkan sampai dedaunan-dedaunan yang jatuh. Ya kan? Dalam ayat Al-Quran itu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun dedaunan yang jatuh, melainkan Allah tahu di mana dia jatuh, kapan dia jatuh, berapa lembar yang jatuh. Bayangkan. Daun aja Allah tahu. Padahal mereka bukan mukallafin. Apalagi makhluk, apalagi manusia, Allah tahu dengan kita. Jadi jangan sampai mengatakan Allah tidak kenal dengan kita, siapa kita. Lah Allah tidak sama dengan presiden. Mungkin presiden betul tidak kenal kita, siapa kita. Tapi Allah, jangankan kita, apa yang terbersit dalam hati kita Allah tahu, ya kan? Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata ketika dia memandang, dan Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Jadi sekali lagi, jangan samakan Allah dengan makhluk. Jangan samakan Allah dengan presiden yang pengetahuannya terbatas dan butuh kepada makhluk yang lain untuk membantu dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Kemudian makhluk itu bisa berbuat zalim, penguasa bisa berbuat zalim, tapi Allah la yadhlimu misqala darrah. Allah tidak mungkin dan mustahil menzalimi bahkan walaupun hanya seberat debu. Allah disucikan dari itu semua. Maka tidak boleh kau samakan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kenapa mau disama-samakan dengan Allah? Sehingga muncul kias-kias tadi.
Ya, sebagaimana kalau kita mau menghadap presiden harus kita butuh perantara dulu, itu makhluk, betul seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah tidak butuh dengan perantara. Allah ketika menyatakan, memerintahkan orang-orang beriman untuk berdoa, apa kata Allah? Ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Tidak dikatakan berdoalah kalian kepada perantaraku dulu. Baru setelahnya perantara itu yang menyampaikan kepadaku. Tapi Allah katakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ikhwani fiddin, pada kaidah kedua ini beliau ingin jelaskan, orang musyrikin ketika nyembah berhala, mereka jadikan berhala itu cuma apa? Perantara saja, cuman pengantar saja. Sedangkan tujuan mereka siapa? Tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kaidah pertama sudah kita jelaskan, orang musyrikin kenal enggak sama Allah? Kenal, ya kan? Dan mereka juga bisa beribadah kepada Allah, ya kan? Ya. Ketika mereka nyembah berhala, ternyata tujuan mereka juga Allah Subhanahu wa taala, supaya dekat sama Allah. Baik, kaidah kedua ini mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Kita baca langsung pada intinya. Syahid yang menjadi inti pendalilan dari ayat ini. Allah menyatakan ketika menyebutkan tentang orang musyrikin, apa alasan mereka nyembah berhala? Kata Allah, Allah sebutkan ucapan mereka, mana'buduhum, kata mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala itu illa kecuali, maksudnya apa? Liyuqarribuna, supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa. Zulfa artinya dengan kedekatan yang sangat amat. Coba orang musyrikin itu, Pak, mereka itu mau dekat sama Allah. Jadi mereka juga mau bertakarrub kepada Allah. Takarrub itu artinya apa? Supaya semakin dekat sama Allah. Itulah orang-orang musyrikin juga menginginkan seperti itu. Ini maksud mereka yang pertama. Maksud mereka yang kedua supaya apa? Supaya dapat syafaat. Mereka juga menginginkan syafaat. Syafaat itu apa artinya? Syafaat itu supaya dapat pertolongan, supaya dapat rekomendasi. Ya, seseorang tadi ketika diberikan syafaat, diberikan rekomendasi supaya bisa sampai tujuannya. Nah, syafaat kayak begitu. Jadi mereka jadikan berhala itu supaya berhala itu memberi syafaat untuk mereka, menolong mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Surat Yunus ayat 18. Allah menyatakan, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa menghindarkan mereka dari mudarat dan tidak bisa menarik manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, tapi mereka menyatakan, haula'i, berhala-berhala itu, syufa'auna, adalah pemberi syafaat bagi kami, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka beribadah supaya dapat syafaat. Mereka menyembah berhala supaya dapat syafaat. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi berhala-berhala itu cuman simbol. Mereka jadikan berhala-berhala itu simbolnya orang-orang soleh. Ya, bukan cuman semata patung yang mereka buat kemudian tidak ada apa-apanya, enggak. Mereka jadikan itu simbolnya orang-orang soleh. Makanya para jamaah sekalian, orang-orang musyrikin dulu, jangan dipikir ya, bodohnya orang-orang musyrikin itu, mereka nyembah batu ya. Mereka menyembah patung. Ya. Bukan itu sebenarnya tujuan mereka. Mereka yakini bahwa pada patung-patung itu, batu yang mereka sembah itu, ada titisan ruhnya orang-orang soleh. Itulah yang mereka sembah. Inilah kesyirikannya yang pernah terjadi di zaman Nuh alaihissalam. Di zaman Nuh, orang-orang menyembah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Disebut di dalam Al-Quran. Wa qalu la tadarunna alihatakum, wa la tadarunna wadda wa la suwa'an, wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka katakan, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian.
Mereka saling menasihati satu sama lain dalam kesyirikan. Jangan tinggalkan kesyirikan. Jangan tinggalkan Wat, jangan tinggalkan Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Siapa ini 5 ini? Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ya, haula'i asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. 5 yang disebutkan tadi dari mulai Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr, ini 5 adalah nama orang-orang soleh yang ada di dalam kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka sudah meninggal, banau ala majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Maka orang-orang itu untuk mengenang jasa-jasa orang soleh, maka mereka buatkan berhala untuk mereka di tempat yang mereka biasa duduk di situ. Wasammauha bi asma'ihim, dan mereka namakan berhala-berhala itu dengan nama-nama orang soleh itu. Falamma nusiyal ilmu ubidat, maka tatkala ilmu sudah dilupakan, dulunya cuman mengenang, tapi pada akhirnya disembah. Yang disembah sebenarnya bukan patung itu kan? Patung itu cuman simbol kan? Yang mereka sembah itu siapa? Orang soleh. Nah begitu pula di zaman Nabi. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang menyembah Lata, orang menyembah Uzza, orang menyembah Manat, orang menyembah Hubal, dan masih banyak lagi sesembahannya orang-orang musyrikin. Hanya kita sebut itu Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini 4 sesembahan besarnya orang musyrikin. Mereka punya 360 berhala di sekitar Ka'bah di zaman itu. Nah, cuman yang itu disebut orang-orang sesembahan besarnya, berhala-berhala besarnya. Siapa itu Lata? Ya, siapa itu Lata? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas lagi-lagi mengatakan, Lata kana rajulan salihan. Lata itu sebenarnya dulunya orang soleh. Kana yaluttus sawiqa lil hujjat. Kebiasaan si Lata ini dulu di masa dia hidup, dia suka membuatkan adonan roti, lalu dia bagi-bagikan kepada jamaah haji. Dia bagi-bagikan secara gratis, tidak dia jual. Nah, itu si Lata. Ketika dia meninggal, orang-orang pun mengenang, ini Lata dulu dermawannya orangnya. Ya, akhirnya mereka pun buatkan berhala. Akhirnya lama-lama mereka sembah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah kemusyrikannya orang-orang dulu. Jadi harus kita pahami bahwa mereka berbuat kesyirikan, menyembah berhala, sekali lagi bukan karena berhala yang mereka sembah itu ya secara bersendirian bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat, ya, bisa memberikan rezeki sama mereka, bukan. Tetapi mereka hanya menjadikan itu perantara yang mereka yakini bahwa pada berhala-berhala mereka itu ada titisannya orang-orang soleh yang nanti menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, ya, demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang, yang mereka ketika mereka beribadah ke kuburan, menyembah kuburan-kuburan orang saleh, mereka agungkan kuburannya orang-orang soleh itu, ya, sama, ya, persis seperti keyakinannya orang-orang musyrikin dulu. Mereka tidak menjadikan kuburan itu, kuburannya orang-orang soleh itu yang langsung mampu bisa memberi rezeki kepada mereka, menunaikan hajat-hajat mereka, bukan. Tapi mereka jadikan perantara untuk bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waqi', ini nyata. Di zaman sekarang ada orang yang berkata, katanya apa? Kalau kamu punya masalah, kalau kamu terkena musibah, pergilah ke kuburannya si fulan. Niscaya kalau kau pergi ke kuburannya si fulan, semua hajat-hajatmu akan terselesaikan. Ini ucapan mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sejarah berulang. Subhanallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka apa yang beliau sebutkan dalam kaidah kedua ini sangat membantu kita memahami tauhid dan syirik itu. Bagaimana hakikat kesyirikan di zaman dulu. Dan ingat para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini juga kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya maksud yang baik, niat yang benar tidak cukup membenarkan suatu amalan, ya kan? Sekedar niatmu bagus tidak cukup membenarkan
amalan yang kau lakukan. Andaikan bisa, niscaya orang-orang musyrikin tidak disalahkan. Betul tidak? Karena maksud mereka menyembah berhala, maksud buruk atau maksud baik? Saya tanya, ketika orang musyrikin menyembah berhala, maksud mereka buruk atau maksud mereka baik? Baik. Apa tadi maksudnya? Supaya dekat sama Allah, supaya dapat syafaat. Baik maksudnya. Bagus maksudnya. Tapi ingat, ya, niat yang baik tidaklah membenarkan amalan yang kau kerjakan. Sekedar niat yang baik saja. Ya. Tujuan dan maksud yang bagus tidaklah menjadikan apa yang kau lakukan dari amalan langsung bisa diterima. Ya. Hanya kata para ulama, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan tidaklah menghalalkan segala cara. Tujuanmu baik, maksudmu bagus, maka caramu juga harus bagus. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Sebab kalaulah setiap tujuan yang baik akan bisa menjadikan amalan kita menjadi baik, orang musyrikin harus kita benarkan. Kalau begitu, ya kan? Karena maksud mereka bagus. Maksud mereka baik. Ya, tapi ternyata semua itu tidak bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, di kaidah yang kedua ini beliau ingin menerangkan kepada kita, ya, maksudnya orang musyrikin menjadikan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, ternyata tujuan mereka untuk dekat sama Allah dan supaya dapat syafaat. Dan tidaklah berhala-berhala yang mereka jadikan itu kecuali hanya simbol-simbol, dan mereka yakini itu ada titisannya orang-orang soleh. Jadi hakikatnya mereka bukan hanya menyembah, mereka bukan menyembah patung itu, tapi yang mereka sembah orang soleh itu. Ya, dan itulah kesyirikan yang pertama terjadi. Kesyirikan berupa penyembahan kepada orang soleh yang pernah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Kesyirikan pertama yang terjadi adalah kesyirikan di zamannya Nabi Nuh. Makanya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama, karena dari semenjak Nabi Adam tidak pernah terjadi kesyirikan. Berikutnya Nabi Idris belum terjadi kesyirikan. Pas zamannya Nabi Nuh baru terjadi kesyirikan. Makanya Allah utus Nuh sebagai rasul yang pertama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi, ya, sekedar, ya, menunjukkan kepada kita orang-orang musyrikin, ya, mereka menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berhala yang mereka jadikan sebagai berhala itu tidak lain dan tidak bukan cuman pengantar saja. Cuman pengantar saja. Maka siapa yang pada hari ini, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu, ya, dan dia jadikan itu sebagai pengantar, sebagai perantara supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya menyampaikan maksud dan hajat mereka kepada Allah, maka tidak ubahnya seperti orang-orang musyrikin di zaman dulu. Maka pahami ini. Ya, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga. Ya. Kaidah yang ketiga, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, setelah kita memahami pada kaidah yang kedua itu, maka beliau terangkan bahwa maksud mereka ketika menyembah berhala itu adalah untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka jadikan itu sebagai perantara. Nah, maka dari sana, ya, mereka banyak mengambil perantara-perantara selain Allah. Kan tadi maksud mereka di kaidah kedua kan, berhala itu kan cuma perantara kan? Nah, karena itu perantara mereka itu bukan cuma satu. Perantara yang mereka jadikan perantara kepada Allah itu banyak. Lah apa aja Ustaz? Yang mereka jadikan perantara kepada Allah, yang mereka berdoa kepada perantara itu supaya dengan maksud mereka, ya, supaya menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Siapa saja? Di antaranya malaikat. Mereka jadikan perantara. Di antaranya para nabi, mereka jadikan perantara. Di antaranya orang soleh, mereka jadikan perantara. Di antaranya mereka juga menyembah, ya, matahari dan bulan. Ya, karena mereka yakini matahari dan bulan ini makhluk Allah kan? Ya, tapi dia makhluk yang baik. Matahari menyinari, ya kan? Memberikan kehidupan bagi manusia dan tumbuh-tumbuhan, hewan. Bulan juga begitu, memberikan cahaya. Berarti bulan dan matahari ini bagus, baik, makhluk baik dia. Makanya mereka sembah matahari dan bulan. Ya, mereka juga sembah pohon.
mereka juga sembah batu. Ya, mereka sembah itu semuanya. Mereka jadikan sebagai perantara ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ikhwani fiddin, semuanya itu kesyirikan. Tidak ada beda-bedanya. Ya, karena yang namanya syirik kata ulama, da'watu ghairillahi ma'ahu. Berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Yang namanya syirik kata para ulama, sarful ibadati li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah ketiga, catat kaidah ketiga ini ya. Kaidah ketiga ya, bahwa Nabi memerangi orang-orang musyrikin yang beraneka ragam sesembahan-sesembahan mereka. Ini intinya. Bahwa Nabi memerangi orang musyrikin yang beraneka ragam sesembahan-sesembahan mereka. Banyak yang mereka sembah itu. Bukan cuman mereka nyembah patung aja. Nah, sesembahan mereka banyak. Ada yang nyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Tapi Nabi tidak beda-bedakan mereka. Semuanya diperangi oleh Nabi, semuanya dikatakan musyrik oleh Nabi. Tidak ada bedanya. Menyembah malaikat dengan yang menyembah batu sama-sama syirik. Yang menyembah nabi dengan yang menyembah pohon sama-sama berbuat syirik. Yang menyembah orang soleh dan menyembah matahari, bulan sama, karena sama-sama berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bedakan itu. Nah, mana dalilnya? Kaidah yang ketiga ini, bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi ternyata punya sesembahan-sesembahan yang beraneka ragam, banyak yang mereka sembah itu. Dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qatiluhum", perangi mereka, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah di dunia ini. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jika kalian tidak berhenti dengan hal tersebut, maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Perhatikan para jamaah sekalian. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang musyrikin itu. Secara umum ya kan, tanpa membedakan yang menyembah malaikat dengan yang menyembah batu. Tanpa membedakan yang menyembah nabi dengan yang menyembah pohon. Tanpa membedakan yang menyembah orang soleh dengan yang menyembah matahari dan bulan. Tidak ada bedanya. Semuanya sama, karena hakikat kesyirikan itu satu, yaitu ketika dia palingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya di zaman Nabi, Nabi pernah memerangi orang Yahudi, ya kan? Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar, semuanya diperangi oleh Nabi. Ya. Nabi juga memerangi bangsa Romawi, ya, yang menyembah Isa alaihi salam. Nabi perangi orang-orang Majusi yang menyembah api dari kalangan orang-orang Persia di zaman dulu. Nabi juga perangi orang-orang musyrikin yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah orang soleh. Nabi perangi semuanya tanpa Nabi beda-bedakan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka di sini disebutkan ya tentang dalil-dalil ada orang yang menyembah matahari dan bulan dalam surat Fusilat ayat 37. Ada yang menyembah malaikat, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 80. Ada yang menyembah para nabi, ada dalam surat Al-Maidah ayat 116. Kemudian ada yang menyembah orang soleh, ada dalam surat Al-Isra ayat 57. Kemudian ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata, Uzza, dan yang ketiga adalah Manat? Kata para ulama, Lata, Uzza, dan Manat ini itu kan nama orang soleh kan? Cuman orang-orang musyrikin mereka bentuk patung mereka dari batu. Kemudian ada yang mereka jadikan sebagai pohon. Mereka yakini pada pohon itu ada titisan Uzza. Mereka yakini pada batu ini ada titisan Lata. Nah, di situ para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya orang-orang musyrikin dulu mereka menyembah pohon. Ada pohon-pohon keramat mereka. Dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi, diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laythi, kharajana ma'an Nabi SAW ila Hunain. Kami pernah perang. Kami pernah keluar bersama Nabi di perang Hunain. Wa nahnu hudatsa wahdin bi kufrin. Ketika itu kami baru masuk Islam kami. Iya. Kami baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Sedangkan orang-orang musyrikin mereka punya pohon ya yang mereka i'tikaf di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di situ. Yuqalu laha dzatu anwat. Mereka namakan itu pohon keramat, namanya pohon dzatu anwat. Pohon dzatu anwat. Hanya dulu mereka jadikan dari pohon apa? Pohon bidara. Ya, jadi zaman dulu pohon keramat itu pohon bidara. Kalau kita pohon apa? Pohon beringin. Ya. Pohon yang besar-besar. Orang dulu itu pohon bidara itu mereka jadikan pohon keramat itu. Mereka gantungkan pedang-pedang mereka di situ. Maka ini sahabat yang baru masuk Islam, ketika keluar bersama Nabi di perang Hunain, ketika itu Nabi bawa pasukan sangat banyak, 12.000 pasukan. Nabi bawa dalam perang Hunain untuk menyerang suku Hawazin dalam sejarahnya itu. Nah, mereka lewat pohon keramatnya orang musyrikin, pohon bidara. Fakulna, maka kami pun bertanya, orang-orang yang baru masuk Islam, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini, kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'al lana dzata anwaqin kama lahum dzatu anwaq. Buatkan kami pohon keramat, pohon dzatu anwaq sebagaimana sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya pohon keramat, yaitu pohon dzatu anwaq. Ya. Maka mendengarkan itu Rasulullah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Nabi mengucapkan Subhanallah. Ini pengingkaran dari Nabi SAW. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kalian ini, ucapan kalian itu demi Allah, persis seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Apa ucapannya? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami sesembahan sebagaimana orang-orang itu punya sesembahan. Baik, perhatikan, Nabi samakan ya ucapan sahabat ini minta pohon keramat dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kalau Bani Israel kan terang-terangan minta sesembahan. Ini sudah terang-terangan minta sesembahan kepada Nabi Musa. Nah, ini sahabat yang baru masuk Islam, mereka karena ya namanya baru dalam masa kekafiran, ya mereka baru masuk Islam. Ya akhirnya pengaruh-pengaruh jahiliyah itu masih ada. Ini kita maklumi keadaan mereka dulu itu. Baru masuk Islam kemudian langsung keluar jihad. Ini ikhwani fiddin. Makanya mereka minta itu. Tapi Nabi samakan ucapan mereka itu dengan ucapannya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran bagi kita bahwa ternyata ya pengaruh-pengaruh jahiliyah itu memang ada. Ya, artinya begini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana Bani Israel ya, kenapa mereka bisa minta kepada Nabi Musa dibuatkan sesembahan? Karena pengaruh Firaun. Dulu hidup Firaun di zaman mereka, ya kan? Mereka terpengaruh. Akhirnya mereka juga ya, ketika di masa-masa itu masih melengket. Ya, jahiliyah itu di dalam diri mereka. Nah, sahabat juga begitu. Terutama yang baru masuk Islam. Ya, kalau sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tidak usah ditanya, mereka sudah lama. Tapi ini yang baru-baru masuk Islam ini, di tahun ke-8 Hijriah. Ya, ketika itu. Mereka baru masuk Islam. Ya, makanya pengaruh jahiliyah masih ada pada diri mereka. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya kata para ulama, ya terkadang kesyirikan itu datang dari tradisi-tradisi jahiliyah. Ya, makanya kata sebagian alim bahwasanya apa yang terjadi di negeri, termasuk di negeri kita, ya, itu mungkin bisa saja ya, kesyirikan-kesyirikan yang terjadi itu bisa saja karena masih ada pengaruh-pengaruh jahiliyah di zaman nenek moyang dulu yang mungkin terpengaruh dengan agama Hindu atau apa, ya kan? Akhirnya terbawa sampai di zaman sekarang. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa terselubungnya itu kesyirikan. Kenapa ikhwani fiddin? Kalau sahabat di zaman Nabi saja, Nabi ada di tengah-tengah mereka,
Tapi mereka masih melakukan permintaan yang itu berbau kesyirikan, walaupun kita berikan uzur kepada mereka ya, karena mereka baru masuk Islam, tetapi mereka masih bisa terjerumus ke dalam yang demikian. Nah, apalagi kita, ya, dan apalagi orang yang jauh dari tauhid, tidak kenal apa itu tauhid, ya, maka sangat mungkin akan terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga ikhwani fillah memberikan pelajaran kepada kita, menunjukkan betapa pentingnya orang kalau taubat itu, ya, maka dia harus melakukan tasfiyah pada dirinya, pembersihan. Ya. Bersihkan noda-noda kesyirikan yang ada pada dirinya. Karena apa? Orang kalau baru-baru bertobat, ya, sementara dia dulu pelaku syirik, pelaku bid'ah, pelaku maksiat, maka bisa jadi hal tersebut bisa terulang pada dirinya. Karena masih melengket. Makanya kata para ulama, penting seseorang itu melakukan apa? Tasfiyah dulu. Ya, sebelum diajari, dididik, ya, dibentuk, dia harus membersihkan dirinya dulu. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Makanya dulu pernah ya, di zaman Imam Ahmad, ada seorang ahlul bid'ah bertaubat dari kebid'ahannya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tunggu dia selama 2 tahun. Kata Imam Ahmad, beri tangguh dia selama 2 tahun untuk dia bersihkan ya keyakinan-keyakinannya dulu, penyimpangan-penyimpangannya dulu. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Makanya ini jadi pelajaran. Jangan ada orang baru taubat, ya, baru sadar dari maksiat, baru sembuh dari preman, langsung dijadikan pendakwah misalnya. Ya. Baru saja masuk Islam, ya, kemudian dijadikan ustadz. Baru saja hijrah, ya, baru saja berhijrah, ada artis hijrah, langsung disuruh mengisi kajian. Nah, ini ikhwani fillah, ini kesalahan. Ya. Tidak benar yang seperti itu. Harusnya dia melakukan belajar terlebih dahulu supaya ya ilmunya itu betul-betul tertata dengan rapi. Nah, ini pelajaran ya. Apa yang kita ambil dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi tadi. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka apa yang beliau sebutkan di kaidah yang ketiga ini menunjukkan kepada kita ya satu pembahasan ya yang disebutkan oleh para ulama ya, ketika membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat tentang kesyirikan itu turun hanya kepada orang-orang yang menyembah patung. Bagaimana kalian bisa samakan kami yang menyembah orang soleh dengan yang menyembah patung? Apa jawabannya? Orang musyrikin dulu sebenarnya mereka juga nyembah apa? Orang soleh. Cuman mereka jadikan ada bentuknya, ada patungnya, ada batunya, ada pohonnya. Cuman mereka yakini itu ada titisannya di situ orang soleh juga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi peribadatan orang-orang musyrikin dulu, ingat, mereka tidak hanya menyembah patung, mereka tidak hanya menyembah batu, mereka tidak hanya menyembah pohon. Kalaupun mereka menyembah batu, pohon dan patung, mereka yakini ada titisan di situ. Di sisi lain, mereka juga punya banyak sesembahan. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah para nabi, mereka menyembah orang soleh. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya disebutkan di dalam Quran ya kan. Kenapa sampai Nabi Isa alaihi salam, ya, Nabi Isa alaihi salam disembah bersama ibunya Maryam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkap di dalam Al-Quran, ya, kenapa mereka bisa dijadikan berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan itu kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li, ya, tidak pantas bagi saya untuk mengucapkan sesuatu yang tidak pantas untuk saya ucapkan. Aku tidak menyampaikan kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah untuk menyampaikannya, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain Allah. Menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menyembah para nabi dan para rasul. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi kesyirikan itu sama sekalipun namanya berbeda. Ya, makanya kaidah tadi yang kita sebutkan bahwa al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Bahwa yang menjadi patokan adalah hakikatnya, maknanya, bukan kepada lafaz ya atau bangunan katanya. Boleh saja ada orang berbuat syirik dengan
model yang bagaimanapun, tetapi hakikatnya sama, tetap berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini kata para ulama, upaya syaitan untuk bisa mengelabui manusia. Ya, kesyirikan kepada Allah mereka buat, mereka bungkus dalam bentuk ini mengagungkan orang soleh. Ya kan? Ini untuk penghormatan kita kepada orang soleh. Sehingga orang-orang yang membantah kesyirikan mereka katakan apa? Tidak mengagungkan orang soleh. Ini menghinakan orang-orang soleh. Itu kata mereka. Inilah caranya syaitan menamakan syirik dengan cara-cara yang seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan ini misi syaitan, talbis iblis kata para ulama. Ya, ketika menyebut sesuatu yang jelek itu dengan nama-nama yang bagus. Ya sama kan? Seperti khamar dinamakan apa? Minuman kejantanan. Ya, zina dinamakan ya suka sama suka. Ya. Ulang tahun dinamakan apa? Met milad. Barakallahu fi umrik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Boleh kau namakan dengan nama apapun. Ya. Tetapi hakikatnya sama. Perayaan ulang tahun adalah perkara yang tidak diizinkan di dalam syariat. Ya. Boleh kau namakan kesyirikan itu cinta kepada orang soleh, tapi kesyirikan tidak berubah. Karena maknanya tetap sama. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ini kaidah yang ketiga dari apa yang beliau sebutkan, ya, dari kaidah 4 kaidah utama di dalam memahami tauhid dan syirik. Yang terakhir, ikhwani fiddin, kaidah yang keempat. Di mana pada kaidah yang keempat ini beliau menjelaskan, setelah pada kaidah yang ketiga, ya, maka ini puncaknya. Kaidah keempat ini puncaknya. Ya. Jadi intinya beliau setelah menerangkan kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, maka beliau sampai pada kesimpulan di kaidah yang keempat ini. Apa kaidah keempat? Catat baik-baik. Kaidah keempat, bahwa orang-orang musyrikin di zaman kita ini, di zaman sekarang ini, kesyirikannya ternyata lebih parah dari kesyirikan orang-orang terdahulu. Ini inti kaidah yang keempat. Apa itu? Kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Ya, beliau terangkan lebih parahnya dari sisi mana? Nah, beliau terangkan satu sudut dan nanti akan kita terangkan sudut-sudut yang lain. Kata beliau bahwa orang-orang terdahulu syiriknya ketika mereka di saat senang dan lapang saja. Sudah kita sebutkan tadi di awal kan? Kalau di saat genting apa? Mereka mampu mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Itu orang musyrikin di zaman dulu. Syiriknya mereka hanya di saat lapang, hanya di saat senang, di saat genting tidak. Mereka mampu mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Tapi kesyirikan orang di zaman sekarang, ya, di saat lapang, di saat senang, tidak ada bedanya. Justru bahkan di saat sempit dan genting, justru tambah kuat kesyirikannya. Ya kan? Habis kena tsunami, ya, apa yang mereka lakukan? Sembelih sapi, ya, kemudian jadikan kepalanya tumbal. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemusyrikan di zaman sekarang lebih parah daripada kemusyrikan di zaman dulu. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa dalilnya dari kaidah yang keempat yang beliau sebutkan ini? Ya, dalilnya ikhwani fiddin dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang orang-orang musyrikin. Ketika mereka naik ke atas kapal, kemudian mereka menerjang lautan, dilamun ombak yang sangat besar. Allah ceritakan, faida raqibu fil fulki. Apabila mereka menaiki kapal, lalu mereka dilamun ombak yang menggunung, da'awallaha, maka mereka berdoa mengikhlaskan ibadah mereka, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 65. Yang mirip dengan surat ini banyak. Kita sebutkan aja, kita isyaratkan saja. Di antaranya surat Yunus ayat 22 sampai 23. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 8.
Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 67. Lalu surat An-Nahl ayat 53 sampai 54. Ini semua ayat ya, semuanya sama menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin ketika di saat genting ya, mereka mintanya hanya kepada Allah saja. Mereka berbuat syirik itu di saat lapang. Mereka berbuat syirik itu di saat senang. Ya. Coba ketika mereka di lamun ombak tadi mereka berdoa kepada Allah kan? Setelah diselamatkan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Karena kalau sudah aman, ya kan? Sudah lapang ini, sudah senang, maka sembah lagi yang lain. Sembah lagi Lata, Uzza, Manat itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kesimpulan yang beliau sebut ini. Bukan hanya beliau yang mengucapkan ini. Bahwa kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dulu. Yang mengucapkan ini bukan beliau saja, tapi ulama-ulama di zaman dulu juga mengucapkan hal ini. Di antaranya Al-Imam Al-Alusi, rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Ruhul Ma'ani. Beliau ini ahli bahasa, ahli tafsir. Al-Imam Al-Alusi, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menceritakan di zaman beliau sendiri, sudah ada orang-orang, ya da'i-da'i, ya, yang menjadi penyesat umat, yang melariskan kesyirikan. Beliau pernah mendengar ada orang yang mengatakan kepada beliau begini, Iyyaka thumma iyyaka anta tastaghitsu billah. Hati-hati kau wahai Alusi, hati-hati kamu ketika kamu beristighatsah langsung kepada Allah, hati-hati. Ya, bukan begitu caranya katanya. Ya. Kalau kamu beristighatsah langsung kepada Allah, siapa kamu? Allah tidak dengar kamu, Allah tidak akan pedulikan kamu. Tapi kata dia, wa alaika bil istighatsati bil auliya'is salifin. Subhanallah. Tapi kata dia, hendaknya kamu beristighatsah, meminta bantuan kepada para wali-wali yang terdahulu. Coba. Ini sudah diucapkan oleh orang-orang dulu ini. Nah, beristighatsah bukan kepada Allah, tetapi kepada para wali, kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya sama di zaman sekarang ini. Ya, ketika ada orang yang misalnya ya ketakutan di lautan, ya, sebagian orang-orang itu ada yang mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena mereka meyakini itu, ya, Syekh Abdul Qadir bisa menyelamatkan mereka. Ada juga yang mengatakan, yang menyeru Nabi Khidir. Ya, katanya Nabi Khidir itu nabi akhir katanya. Nah, ikhwani fiddin, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Syiah ketika mereka dalam perayaan-perayaan itu apa kata mereka? Madad ya Husain. Pernah dengar itu? Madad ya Husain. Apa artinya madad? Pertolonganmu wahai Husain. Pertolonganmu wahai Husain. Itu yang mereka serukan itu. Apa itu? Berdoa kepada siapa? Kepada Husain. Minta pertolongan kepada Husain. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama sebagian orang-orang sufi di zaman ini. Saya dengar itu ada di YouTube itu ya, yang menyerukan, ya Habib Muhsin iqdi hajatina. Wahai Habib Muhsin, tunaikan hajat-hajat kami. Ya, Habib Muhsin sudah meninggal. Ya, tapi berdoa di kuburannya, minta supaya hajatnya ditunaikan. Ini kesyirikan, nyata-nyata kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Ya. Mereka ya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kalian berdoa kepada selain Allah, berdoa ke kuburan, berdoa meminta kepada kuburan, kepada orang-orang yang mati di kuburan itu. Mereka tidak dengar kalian. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak bisa mengijabahi doa kalian. Allah menyatakan di dalam Quran di surat Fatir ayat 13 sampai 14 kata Allah, "Walladzina tad'una min dunillah, walladzina tad'una min duni." Dan orang-orang yang menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ma yamliquna min qitmir, kata Allah, mereka tidak punya kekuasaan walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la tasma'u du'aakum, la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka itu, mereka tidak dengar doa kalian. Walau sami'u, lah kalau mereka bisa dengar, mastajabu lakum, mereka pun tidak bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamah, dan ingat, di hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkukum, mereka akan kufur, mereka akan ingkar dengan kesyirikan kalian. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Asy-Syaukani
pengarang kitab Faidul Qadir dan kitab Nailul Autar, terkenal. Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan, sungguh menakjubkan orang-orang dulu. Kalau mereka terdesak, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sekarang kalau terdesak, justru dia minta kepada mayat-mayat itu. Ya. Dan ini kata Imam Asy-Syaukani perkara yang sudah mutawatir yang terjadi di zaman beliau. Itu di zaman Al-Imam Asy-Syaukani, apalagi di zaman kita sekarang. Maka pada kesimpulannya, kesyirikan orang-orang sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang dulu. Para ulama menyebutkan beberapa sisi kemusyrikan di zaman sekarang lebih parah daripada kemusyrikan di zaman dulu. Sisi yang lain kata para ulama, ya, bahwa dulu ya orang-orang musyrikin kalau beribadah kepada berhala, tadi tujuannya apa tadi? Supaya dekat dengan Allah. Berarti tujuannya bagus kan? Tujuannya akhirat kan? Tapi orang-orang di zaman sekarang ada yang beribadah kepada Allah untuk dunia. Ya kan? Salat duha supaya lancar rezekinya. Itu aja tujuannya. Bersedekah ya supaya dapat ya yang lebih besar daripada apa yang dia sedekahkan. Dunia. Nah, orang-orang musyrikin aja kalau mereka menyembah berhala mereka tidak sampai begitu. Mereka tujuan mereka akhirat. Ya. Tapi orang-orang zaman sekarang beribadah kepada Allah tapi tujuannya dunia. Lebih parah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang lain, orang-orang musyrikin mereka menetapkan syafaat, betul enggak? Kan mereka kan salah satu tujuan mereka menyembah berhala supaya dapat syafaat. Di zaman sekarang ada orang muslimin mengingkari syafaat. Seperti kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari, tidak ada syafaat itu. Kalah dengan orang musyrikin. Yang menetapkan apa? Ada syafaat. Kemudian orang-orang musyrikin di zaman dulu, sesembahan mereka itu mereka pastikan betul-betul orang soleh. Ya kan? Kalau bukan orang soleh, ya paling tidak dia tidak bermaksiat seperti matahari dan bulan. Ya kan? Makhluk soleh juga. Dalam artian apa? Mereka ini memberi kehidupan, ya kan? Itu orang musyrikin di zaman dulu. Orang sekarang terkadang menyembah, mereka tahu ini orang-orang yang mereka sembah itu orang yang tidak jelas agamanya terkadang, bermaksiat terkadang, meninggalkan sholat terkadang, tapi mereka sembah juga. Ini parahnya orang-orang kemusyrikan, orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian sisi yang lain kata para ulama, orang musyrikin di zaman dulu mereka paham dengan la ilaha illallah. Paham enggak? Paham. Makanya mereka tidak mau ucapkan, saking pahamnya mereka. Karena mereka tidak mau tinggalkan berhala mereka. Tapi orang di zaman sekarang berbuat syirik, ya, tapi dengan la ilaha illallah lancar mengucapkannya. Ya. Ikhwani fiddin, karena tidak paham dengan la ilaha illallah. Andaikan mereka paham, mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Ya. Mereka la ilaha illallah, tapi syirik jalan. Ya. Syirik tetap jalan. Menunjukkan mereka tidak paham dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian sisi yang lain, orang musyrikin dulu, ya, sebagian mereka menetapkan Allah itu di mana? Di atas. Dalam hadisnya Imran bin Husain. Ya, Imran bin Husain ketika ditanya oleh Nabi, berapa yang kau sembah sekarang? 7. Kata dia, 6 di bumi, 1 di langit. Siapa di langit ini? Allah. Kata para ulama dari hadis itu, orang musyrikin menetapkan Allah di atas. Orang-orang sekarang, Allah di mana-mana. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan apa namanya? Parahnya orang-orang di zaman sekarang. Ya, ini dari beberapa sudut seperti ini. Jadi kesimpulannya dari kaidah yang keempat tadi, orang musyrikin di zaman sekarang ya, kesyirikannya mereka lebih parah daripada kemusyrikan orang-orang di zaman dulu. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Coba ulangi. Saya ingin ya antum keluar dari tempat ini, dari masjid ini sudah paham 4 kaidah tadi. Apa tadi kaidah pertama? Intinya saja, orang musyrikin meyakini menetapkan tauhid rububiyah, ya kan? Mereka yakini, mereka tetapkan itu, tapi mereka tidak bisa tetapkan tauhid uluhiyah. Ya, kaidah yang kedua apa? Maksud orang musyrikin menyembah berhala, patung dan lain sebagainya itu tujuannya apa? Supaya dekat sama Allah dan supaya dapat syafaat. Berhala mereka cuma simbol. Ya, yang mereka jadikan itu, yang mereka maksudkan adalah titisan di situ, ya, yaitu orang-orang soleh yang menjadi pengantar mereka kepada Allah, perantara mereka kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kaidah kedua. Kaidah ketiga. Apa kaidah ketiga? Ya, orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi itu kesyirikan mereka itu banyak, sesembahan mereka banyak. Ada yang menyembah malaikat, nabi, orang soleh, batu, pohon, ya kan, matahari, bulan. Sesembahan mereka banyak. Tapi apakah dibedakan oleh Rasul? Tidak. Rasul tidak membeda-bedakan mereka. Karena syirik intinya sama, yaitu peribadatan kepada selain Allah. Tidak ada bedanya yang menyembah malaikat dengan yang menyembah batu. Tidak ada. Dan yang keempat, yang terakhir apa? Kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Ini 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Semoga dengan ini semakin mantap tauhid kita, ya, semakin kuat kita berpegang kepada tauhid dan kita dijauhkan dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan juga kepada para panitia dan semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini, daurah kita yang ke-8 ini, walhamdulillah. Dan juga kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ta'mir Masjid Baitul Muslimin yang sudah memberikan kepada kita ruang dan waktu untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas tauhid sampai akhir hayat kita, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.